Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Anjelusmana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tutorial penggunaan Google Drive Desktop ya. Seperti apa penggunanya? Langsung saja kita akan bahas ya. Jadi saya akan membagi tutorial penggunaan Google Drive Desktop ini ke dalam 6 bagian ya. Yang pertama adalah pengenalan Google Drive Desktop. Bagi Anda yang belum tahu ya, Google Drive Desktop ini adalah sebuah layanan yang memungkinkan kita mensinkronkan data yang ada di Google Drive dengan data yang ada di laptop gitu ya. Jadi pada akhirnya nanti kita akan dimudahkan dalam mengakses Google Drive. Kita bisa mengakses Google Drive hanya dengan mengakses Windows Explorer atau dengan mengakses penyimpanan di laptop kita gitu. Begitu juga sebaliknya, kita bisa mengakses laptop kita dengan cara mengakses dari Google Drive ya. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya kita akan membahas yang kedua adalah tentang cara download dan install Google Drive Desktop ya. Untuk cara downloadnya silahkan ketikkan saja Google Drive Desktop, kemudian klik hasil pencarian paling pertama ya. Kemudian silahkan unduh ya, silahkan di download. Seperti ini, nanti otomatis akan muncul linknya seperti ini. Nah, ada 248 MB. Setelah nanti selesai, ya, silahkan install, ya, install aplikasinya. Mudah sekali penginstalannya. Dan kalau saya menggunakan akun Belajar ID gitu ya. Setelah diinstal, nanti hasilnya di pojok kanan bawah akan ada icon seperti ini. Akan ada icon Google Drive. Nah, kalau sudah ada seperti ini tandanya Google Drive kita sudah siap untuk digunakan, ya. Kemudian yang ketiga ya adalah bagaimana kita mengenal fitur My Laptop di dalam Google Drive Desktop ini ya. Jadi ada sebuah fitur namanya My Laptop. Kita bisa mengeklikkan Google Drive ya, kemudian kita klik kanan ya. Kemudian kita klik bagian setting ini ya. Sekali lagi kita klik Google Drive-nya ya. Klik kiri boleh gitu ya. Kemudian kita klik setting di bagian sini. Kemudian kita klik preference. Nah, menu My Laptop ini ada di bagian yang pertama ya. Apa saja fitur My Laptop ini? Fiturnya adalah kita bisa mensinkronkan ya data yang ada di laptop kita dengan data yang ada di Drive. Tujuannya adalah bahwasannya dari Google Drive kita bisa mengakses laptop kita gitu ya. Contohnya, saya di sini menyeting folder background ya dan menyeting Google Photos foto aku ya. Jadi saya contohkan, ketika saya mengakses Google Drive ya dan saya mengeklikkan ini ya, komputer, kemudian saya klik My Laptop, nah otomatis saya akan menemukan folder background ini ya. Mengapa folder background ini bisa ada? Karena saya men-setting folder ini untuk bisa diakses dari Google Drive. Pada saat pertama kali menginstal Google Drive, ini ada pilihannya dan mudah. Kita hanya pilih folder, satu folder atau beberapa folder, nanti akan muncul di Google Drive seperti ini. Oke, jadi folder yang ada di Google Drive ini dengan yang ada di komputer itu saling mensinkronkan. Jadi kalau ada perubahan di salah satunya, maka perubahan tersebut itu akan muncul juga di salah satunya. Misalkan saya mengedit di laptop, maka di Google Drive juga akan berubah. Saya mengedit di Google Drive, maka di laptop pun akan berubah. Itu namanya synchronize. Ya. Kemudian ada yang kedua namanya fitur Google Foto. Nah, kalau fitur Google Foto, saya menginginkan folder yang ada di laptop saya, folder foto aku, bisa diakses melalui Google Foto yang ada di HP ya. Karena di HP saya sangat sering untuk memfoto-foto momen-momen tertentu, sehingga saya ingin menginginkan ketika saya nanti ingin memindahkan ke laptop, saya tinggal masukkan saja ke Google Foto, otomatis nanti masuk ke dalam folder ini. Begitu juga sebaliknya, ketika saya punya foto-foto di laptop, saya tinggal masukkan saja ke
folder foto aku. Maka nanti di HP saya tinggal masuk ke Google Foto akan ada juga gitu ya. Nah, itu fungsi dari My Laptop. Kemudian fitur yang selanjutnya ada namanya fitur Google Drive, Stream File, dan Mirror File. Nah, ini fitur yang kedua. Ini juga sangat keren fiturnya. Ini kebalikan dari My Laptop. Kalau tadi My Laptop fungsinya adalah laptop kita bisa diakses dari Google Drive. Nah, kalau ini kebalikannya. Google Drive bisa diakses dari laptop kita, dari Windows Explorer. Saya contohkan ya. Saya akan mengakses Google Drive yang ada di akun Belajar ID saya. Saya tinggal ke Windows Explorer, kemudian saya ke Drive ini. Drive Google Drive ini, Drive G. Nah, di sini ada My Drive. Nah, isi dari Drive ini semuanya adalah sama dengan isi yang ada di Google Drive. Ya, ini sama persis. Nah, kalau saya buka di Google Drive-nya, nah ini My Drive. Nah, ini sama persis isinya. Ya, sama persis. Ketika saya melakukan perubahan di sini, menghapus atau menambahkan file, maka itu juga akan sama. Di sini pun akan berubah, ya. Di Windows Explorer-nya pun akan berubah. Nah, di sini pun akan berubah. Ya. Nah, untuk fitur ini ada dua pilihan. Ada dua pilihan yang bisa Anda gunakan, ya. Pilihannya antara lain, ya, kita ke preference lagi. Apakah Anda mau stream file atau mau mirror file? Stream file artinya ketika kita ingin membuka file-file yang ada di Google Drive, artinya kita mengambil dulu datanya, ya. Seperti streaming YouTube, kita kan mengambil datanya dari server gitu ya. Jadi ada jeda waktu ketika kita mau membukanya. Contohnya nih, saya akan stream file sebuah foto. Nah, seperti ini. DRB Jabar. Nah, ini. Nah, ini ada foto. Nah, ketika saya membuka, ini ada jeda. Karena apa? Karena ada waktu beberapa saat ketika memang data itu diambil dari server. Nah, kalau datanya kecil mungkin akan langsung. Tapi kalau datanya besar mungkin akan butuh beberapa waktu gitu ya. Nah, itu fitur namanya stream file. Ada juga selain itu adanya namanya fitur mirror file. Nah, kebetulan saya mengaktifkan mirror file ini di laptop yang saya miliki. Artinya, ya, saya tidak perlu lagi menunggu lama untuk mengambil sebuah data di Google Drive karena masing-masing sudah memiliki datanya tersendiri. Artinya, ketika saya pilih mirroring pertama kali, seluruh data Google Drive akan masuk ke dalam harddisk saya. Contoh, saya klik My Drive. Nah, ini masuk sini ke folder D Google Drive Belajar ID. Nah, folder ini kita bisa setting ya. Mau di mana Anda menempatkan Google Drive yang Belajar ID itu? Mau di folder mana? Kebetulan saya tempatkannya di D Google Drive Belajar ID. Ini bebas, silakan Anda tentukan. Nah, ini semua yang ada di Google Drive ada di sini. Filenya sama persis gitu ya. Ya. Jadi di laptop ada datanya, di Google Drive pun ada gitu ya. Sehingga kalau misalkan saya offline ya, tidak mendapatkan koneksi internet, saya masih bisa bekerja. Karena filenya ada di komputer gitu. Ya. Sehingga kalau saya mau melakukan perubahan di sini itu tidak harus kita itu dalam keadaan online. Ya. Kalau saya menghapus menambahkan file di sini, maka di Google Drive pun akan sama. Hasilnya akan terhapus juga, akan berubah juga. Begitu juga sebaliknya. Saya melakukan perubahan di Google Drive, maka di sini pun akan berubah. Jadi, kalau saya perangkatnya memang tidak dibawa ketika ke kantor, tidak masalah. Karena di kantor saya bisa membuka Google Drive, saya mendapati file-file yang ada di laptop saya. Nah, itu fungsinya dari fitur yang fitur yang keempat ya, itu Google Drive, ada bisa stream file dan mirror file. Ya. Nah, kemudian fitur yang selanjutnya yang barusan sempat saya bahas adalah kita bisa bekerja secara offline ya. Jadi, ya, kalau kita menambahkan file di sini misalkan ya. Nah, saya akan contohkan bagaimana ketika saya membuat sebuah folder di Windows Explorer ini, apakah nanti akan muncul di Google Drive? Nah, kita akan coba ya. Kita klik New Folder, namanya folder AAA Test misalkan. Test gitu ya. Nah, oke.
tes sudah saya kreasikan di Windows Explorer ini. Kita cek di Google Drive-nya. Apakah memang sama? Ya. Apakah memang ada? Kita akan cek, buka di drive.google.com. Nah, lihat. Ada ya. Di sini pun ada. Ya. Ada atau tidak ada koneksi internet ketika kita mengkreasikan atau membuat data di Windows Explorer ini, ya. Di sini, itu tidak berpengaruh. Karena nanti ketika ada koneksi internet, datanya akan sinkron. Ya, sehingga kita bebas mau bekerja secara offline, mau online, di folder yang disinkronkan dengan Google Drive ini bebas. Nanti semuanya akan sama dengan data yang ada di Google Drive. Sehingga kita akan lebih bebas lagi. Tidak takut akan kehilangan data. Karena semuanya akan di-backup ke cloud, ke Google Drive. Gitu ya. Oke, dan untuk fitur yang terakhir ya, ada namanya pausing dan error log ya. Jadi Anda boleh lihat sekarang ya fitur yang memang ini ada juga di dalam Google Drive ya. Nah, seperti ini. Ini namanya sedang sinkron. Tadi saya menambahkan sebuah data di Google Drive, sebuah video pembelajaran ya. Jadi ketika saya tambahkan di Google Drive, maka tentu saja di komputer saya pun kan harus ada. Makanya ada sinkronisasi. Artinya, komputer saya mendownload video tersebut. Nah, sekarang baru 89%. Nah, saya bisa mempause-nya. Ya, pausing. Nah, seperti ini. Tujuan pause apa? Tujuan pause adalah ketika kita sedang bekerja di laptop kita dan kita tidak ingin koneksi internetnya terbagi oleh proses download, maka kita pause dulu. Ya, pause dulu, kita kerja dulu. Ya, kita selesaikan semua pekerjaan kita, baru nanti setelah semua pekerjaan selesai, kita lanjutkan synchronize-nya ya. Kita lanjutkan synchronize-nya dengan cara klik setting, kemudian klik resume. Ya. Tuh, lanjut lagi. Ya. Jadi enak sekali gitu. Ini fleksibel sekali. Kalau memang kita sedang bekerja tidak ingin diganggu dengan proses sinkronisasi, tinggal di pause saja. Ya. Dan kemudian ada juga fitur satu lagi, yaitu fitur error list. Nah, fitur error list ini adalah ketika ada data di Google Drive yang tidak bisa dipindahkan ke laptop kita, maka akan memberitahu di sini. Nah, seperti ini. Biasanya ini berbagai alasan. Biasanya karena memang di Google Drive-nya juga mungkin ini drive ini itu milik orang lain, gitu ya. Milik orang lain atau berbagi, ya. Nah, seperti ini ada masalah. Nah, kalau seperti ini kadang-kadang saya delete saja nanti di Google Drive-nya. Sehingga nanti error log-nya ini tidak muncul gitu ya. Nah, itu mungkin tips singkat tentang tutorial cara menggunakan Google Drive for Desktop. Aplikasi yang keren, saya yakin kalau Anda pengguna Google Workspace for Education, pengguna Google Apps, saya yakin tanpa melakukan ini belum lengkap semuanya. Harus Anda mempraktekkan ini, karena ini adalah sebuah kebebasan bagi kita untuk bekerja di mana saja dan kapan saja. Itu saja mungkin untuk tutorial kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.